Sebagian dari kalian pasti tahu kan kalau harga Bitcoin sekarang lagi naik gila-gilaan nih. Bahkan mencapai lebih dari 1 miliar. Padahal nih, waktu awal dikenalkan pada tahun 2010 lalu, harga Bitcoin itu cuma Rp50 loh. Saya yang dulu waktu baca berita tentang beredarnya Bitcoin ini juga gak tertarik sama sekali nih. Saking murahnya, bahkan Bitcoin dianggap gak berharga sama sekali waktu itu. Seiring berjalannya waktu, harga Bitcoin terus merangkak naik nih, mulai dari ratusan rupiah, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan sampai hari ini video ini dibuat, harga Bitcoin udah mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Artinya, dalam kurun waktu 14 tahun nih, Bitcoin dari yang awalnya tidak berharga, berubah menjadi aset digital yang bernilai tinggi. Kemudian, banyak orang bakalan mikir gini nih, coba aja dulu saya beli Bitcoinnya waktu harganya masih murah. Mungkin hari ini saya udah jadi milioner nih, bahkan triliuner. Tapi kalian harus ingat ya, banyak juga orang yang mengalami kerugian bahkan bangkrut gara-gara Bitcoin. Kebanyakan dari mereka itu bangkrut karena ikutan beli Bitcoin pas harganya lagi tinggi banget. Karena ikuti tren dan tergiur dengan pola kenaikan harga yang fantastis, dan tentunya dengan harapan agar harganya naik terus. Bisa dibilang orang-orang yang bangkrut itu berspekulasi tanpa mempelajari lebih dalam apa itu Bitcoin. Akhirnya mereka jadi panik nih ketika melihat penurunan harga Bitcoin yang sangat drastis ketika mereka udah membeli Bitcoin. Kemudian nih terpaksa menjual harganya lebih rendah daripada saat membeli karena takut penurunannya semakin dalam. Jadi kenapa hal seperti itu bisa terjadi ya? Sekali lagi, hal ini terjadi karena orang-orang hanya mengikuti tren tanpa mempelajari resiko yang dapat terjadi. Nah, di video kali ini kita akan bahas secara sederhana ya, apa itu Bitcoin dan kenapa harganya bisa naik dan turun. Langsung aja ya, selamat datang di Obrolin Duit Yuk, bareng Bang Odi. Jadi apa itu Bitcoin, Bang? Bitcoin adalah mata uang digital yang didistribusikan secara elektronik dan tidak dikendalikan atau dikeluarkan oleh siapapun, baik pemerintah maupun perusahaan tertentu. Artinya, setiap transaksi Bitcoin maupun cryptocurrency lainnya tidak membutuhkan pihak ketiga seperti bank ataupun perusahaan yang berperan sebagai perantara atau pihak ketiga. Semua transaksi bersifat peer-to-peer yang diproses langsung oleh teknologi yang disebut blockchain. Terus tujuan Bitcoin diciptakan itu apa ya, Bang? Kan udah ada nih yang namanya uang yang biasa kita pakai dalam transaksi sehari-hari. Nah, para pencipta awal dari Bitcoin ini memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah mata uang yang berjalan secara terdesentralisasi atau tersebar, sehingga tidak ada pihak manapun yang dapat mengatur baik dari segi harga maupun penyebarannya. Jadi sederhananya, pencipta awal dari Bitcoin ini berharap kalau perputaran uang itu bisa dilakukan setiap orang secara independen, tanpa harus ada pihak ketiga sebagai perantara. Begitu juga dalam proses penerbitan uangnya, juga tidak dapat dimonopoli oleh pihak atau institusi tertentu. Nah, itu tujuan awal diciptakan Bitcoin ini sampai akhirnya pada Januari 2009 lalu, Bitcoin akhirnya diluncurkan untuk pertama kalinya. Begitu deh sejarah singkat mengenai Bitcoin ini. Kemudian pasti pada penasaran kan, kenapa harga Bitcoin bisa semahal sekarang? Sesuai hukum ekonomi nih, kenaikan ataupun penurunan harga selalu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, jumlah permintaan. Yang kedua, jumlah persediaan. Nah, dari sisi jumlah persediaan nih, jumlah Bitcoin itu terbatas ya, karena hanya berjumlah 21 juta Bitcoin. Dan jumlah itu juga baru akan tercapai di tahun 2140. Jadi, jika dibandingkan dengan jumlah manusia di bumi nih, jumlah Bitcoin itu termasuk langka ya, karena jumlahnya tidak akan bisa melebihi 21 juta Bitcoin. Sedangkan dari sisi permintaan nih, jumlah permintaan Bitcoin itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Seiring semakin dikenalnya cryptocurrency, ditambah semakin mudahnya orang-orang mendapatkan informasi mengenai cryptocurrency dan semakin mudah orang-orang dalam membeli kripto, yang saat ini bisa dilakukan bahkan melalui HP doang. Hal ini juga sekaligus menjawab ya kenapa banyak orang-orang yang kita kenal saat berinvestasi di kripto itu tidak pernah membeli Bitcoin saat harganya benar-benar murah. Katakanlah saat harganya masih puluhan ribu atau bahkan saat masih Rp50. Karena saat itu informasi mengenai kripto masih sangat minim, termasuk gimana cara belinya waktu itu. Bandingkan pada saat tahun 2021 di mana kripto saat itu lagi booming-boomingnya nih di Indonesia. Permintaan kripto saat itu naik drastis. Ditambah cara belinya yang semakin mudah dan informasi tentang kripto itu sudah gampang diakses di mana aja. Jadi dengan semakin bertambahnya peminat cryptocurrency, terutama Bitcoin nih, maka gak heran harga Bitcoin semakin hari akan semakin mahal. Tapi kalian juga harus tahu ya kalau harga cryptocurrency itu sangat fluktuatif.
Kalian bayangin aja ya sebagai contoh, di bulan November tahun 2021, Bitcoin pernah mencapai harga 1 miliar rupiah. Kemudian di bulan Juni tahun 2022 atau hanya berselang 7 bulan, harga Bitcoin terjun bebas nih, tinggal 300-an juta. Makanya meskipun banyak cerita sukses nih mengenai cryptocurrency yang kita dengar di luar sana, nggak sedikit juga kok cerita kerugian bahkan kebangkrutan dari orang-orang yang berspekulasi di cryptocurrency. Udah deh, kayaknya segini aja pembahasan mengenai cryptocurrency ini, terutama Bitcoin. Semoga video ini dapat sedikit menjawab pertanyaan kalian ya. Oh ya, Bang Ode juga mau mengingatkan nih, kalau cryptocurrency itu adalah aset digital yang harganya sangat fluktuatif. Jadi ketika kalian memilih untuk membeli aset kripto, kalian udah harus siap-siap nih dengan segala kemungkinan yang terjadi. Bisa untung maupun rugi. Jadi kalau berinvestasi, usahakan dengan uang dingin ya. Terus Bang Odi mau nanya nih sama kalian, menurut kalian gimana harga Bitcoin ke depannya? Apakah akan terus naik atau malah turun lagi? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jadi sekian aja video hari ini. Terima kasih sudah menonton dan kita obrolin duit lagi di video selanjutnya.